Nah, Kang, tapi itu yang jadi ininya saya tuh bisa nggak saya bertahan gitu kan Oke. dengan kejijian ini di apers gitu kan. Saya muntah-muntah Kang, saya bertahan, ya Allah gitu kan. Apakah saya bisa gitu melewati? Tapi alhamdulillah sekarang sekali nyuci Kang, pempes Udah. anaknya dikumpulin Kang, dikumpulin, dibikin dinding. Kang Bani habis senang ada saya bikin dinding dari pempes Kang. Sampai 2 karung kemarin saya nyuci gitu kan. Alhamdulillah sekarang. Oke, Kang, eh, tadi sempat cerita tentang proses pembuatan karyanya itu seperti apa sih? Prosesnya kita jadi si Diapos itu minta dari masyarakat dan minta ya kita kumpulin, kita cuci Kang. Dicuci Jadi jalannya. dicuci dibuang gelnya, dibuang. Tapi yang pertama ada kenang-kenangan saya pertama kali pegang diaper, pertama nyuci Kang, saya muntah-muntah Kang. Saya muntah-muntah Kang. Tapi itu yang jadi ininya saya tuh bisa nggak saya bertahan gitu kan Oke. dengan kejijian ini di apers gitu kan. Saya muntah-muntah Kang, saya bertahan, ya Allah gitu kan. Apakah saya bisa gitu melewati? Tapi alhamdulillah sekarang sekali nyuci Kang kita sampai 3 karung, 3 karung Terbiasa gitu. betul. Dan sekarang kalau sekarang saya pun kadang ada ya jadi pemateri juga Kang. Oh, Dari universitas itu kan, dari sekolah-sekolah. Tapi saya kalau pelatihan tuh saya suka berharap pas pelatihan ada yang muntah Kang. Gitu dengan harapan saya itu kalau pelatihan tuh kalau saya belum puas kalau yang pelatihannya tidak muntah Kang gitu kan. Jadi kalau kalau pas pelatihan tuh ada yang muntah itu saya sangat sangat mengapresiasi berarti dia tuh betul-betul Kang. Betul. Jadi satu itu pernah saya pelatihan di Stikes Kang. Jadi merubah mindset orang tuh awalnya ketika ngedenger dia apa, ih jijik Pak, jijik. Ketika saya kasih tahu ini hasilnya, ini jadi mereka sudah tidak jijik lagi. Pak boleh saya nyuci? Boleh. Jadi mereka jadi penasaran gitu kan. Ya dengan besar hati silakan oh. gitu kan. Nah ini Kang, maksudnya sampai sekarang apa yang bikin Kang Pandi bertahan gitu ya dan apa peduli sama lingkungan, bersih-bersih lingkungan, malah di atas jadi produk seni segala macam. Padahal ya Kang Tandi bilang sendiri itu untuk bernilai jual masih jauh lah gitu. Nah itu apa yang bikin Kang Tandi bertahan? Karena yang bikin saya sampai sekarang tuh perjalanan kita bukan waktu sedikit kan 4 tahun mungkin ya kita udah dicaci udah dimaki gitu kalau saya berhenti terus perjalanan kita tuh hanya sampai segitu gitu kan. Jadi saya yang bikin saya bertahan itu saya pengen betul-betul merubah mindset gitu kan. Apalagi Rancaikek sekarang tuh yang masuk media tuh Rancaikek terkenal dengan limbah, banjir gitu kan, terus sampah gitu kan. Saya pengen Rancaikek terkenal bukan lagi yang gitu Kang, tapi hal-hal positif, kreasi gitu kan. Itu kan ada satu kebanggaan bahwa Rancaikek itu sekarang bukan yang dibicarakan bukan sampah lagi Kang, tapi bicaranya oh ini hasil dari limbah tuh eh, bisa jadi karya gitu. Mungkin dalam pikiran saya Rancaikek sebetulnya bisa kaya Kang, karena apa, kalau kita ngelola limbah satu kita modalnya cuma sedikit karena bahan-bahannya udah disediakan oleh alam kan. Jadi yang jujur yang saya bikin bertahan karena ada ucapan-ucapan yang sakit Kang. Mungkin itu yang saya bertahan karena itu ada pembuktian bahwa filosofi saya gini, 1.000 orang boleh mengatakan saya tidak bisa itu biasa, tapi kalau saya mengatakan saya tidak bisa berarti saya akan binasa gitu, gitu kan. Ini terakhir Kang, ada pesan entah dari orang gila dari Betul. Rancaikek atau harapan-harapan Kang Pandi terkait lingkungan kah atau misalkan terkait kreasi-kreasi seni? Betul. Jadi pesan saya kepada semua generasi saya kepada teman-teman, satu, hidup itu jangan pesimis Kang, kita harus optimis. Apalagi
jangan mentang-mentang kita nggak punya pendidikan Kang, itu mah pesimis Kang. Justru kita balik, mindset kita robah, justru kita tidak berpendidikan maka kita harus sukses gitu kan. Ada yang bilang Kang saya mah nggak punya modal, justru balik, justru karena kita tidak punya modal kita siapkan mental Kang gitu. Jadi ada kita robah mindset Kang, jadi robah pola pikir. Jadi saya bilang kepada teman-teman jangan sekali-kali pesimis gitu kan, karena sukses itu bukan hanya orang-orang yang berpendidikan, hanya orang-orang kaya. Kalau orang sukses itu berpendidikan dan orang kaya, itu tidak adil alam. Tapi yang sukses itu dia yang mau berjuang gitu, segimana sulitnya, segimana asalkan berjuang itu mah yakin sukses Kang gitu ya. Terus harapan saya ke depan, jadi kita tuh generasi bukan jadi hanya pendiam, hanya yang bisa menikmati ya, tapi kita harus berpikiran alam kita seperti apa gitu kan. Toh waktu banyaknya bencana mungkin bukan salah alam, salahnya salah kita tidak mempedulikan alam. Jadi harapan saya betul-betul sadarlah lingkungan gitu. Tapi ketika kita membersih lingkungan, saya catatan jangan pernah mengotori nama orang gitu kan. Siap. Terima kasih. Ada agenda tertentu pameran lagi atau apa gitu? Rencananya nanti sekolah Kang, kita kabar-kabar nanti rencana. Sudah sekarang kegiatan kita bikin kaya bagi-bagi untuk sekolah-sekolah Kang. Jadi tujuannya apa? Kita betul saya akan menebarkan virus gila Kang. Jadi sekarang tuh virus, kalau kemarin ada virus AI, virus corona, sekarang akan saya tebarkan virus gila Kang. Dan alhamdulillah sekarang kejadian di Dangdut ada tukang parkir Kang, dia tidak percaya bahwa Pampers itu bisa dibikin karya gitu kan. Main ke rumah, ternyata pas lihat ini dari apa, dari Pampers, takjub terus ruas oke gitu kan. Sampai sekarang Pampers anaknya dikumpulin Kang, dibikin dinding. Kang Pandi habis senang ada, saya bikin dinding dari Pampers Kang, sampai 2 karung kemarin saya nyuci gitu kan. Alhamdulillah sekarang teman-temannya ditebarin virus gila Kang. Jadi komunitasnya tuh lagi bicarin Pampers gitu kan. Jadi sekarang tuh yang di lingkungan dia tuh yang ngobrol-ngobrol tuh bukan hal-hal yang negatif, tapi orang bikin cara bikin pot jang bonsai gitu kan. Satu itu, yang dua Desa Tanjung Laya. Sekarang Desa Tanjung Laya waktu pertama si sampahnya kan mereka ngelola TPS Kang. Jadi sampah seperti kainnya dibakar. Saya bilang janganlah sampai ngebakar kain kalau bisa dimanfaatkan. Terus gimana Kang mengolah kain? Saya tunjukin ke rumah, nah ini saya bikin lukisan, bikin pot, bikinnya dari kain kok, dari bahan-bahan sisa. Mungkin terinspirasi Kang. Dengan semangatnya timnya sekarang alhamdulillah Kang bisa bikin arisan dari sampah gitu kan. Sampai sekarang pengajuan untuk membeli ambulan dengan sampah gitu kan. Ada inspirasi. Jadi kalau Kang Pandi saya sekarang bikin selang dari diapel sama, sekarang mereka pun nyuci pamper Kang. Jadi orang boleh mengatakan gila silakan. Jadi prinsip saya, sekali kita dibilang gila tidak apa-apa, 2 kali bilang gila tidak apa-apa, 3 kali dibilang gila, 4 kali mereka akan hormat Kang. Jadi sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali itu mereka hormat gitu. Jadi orang mau bilang gila terserah mereka, itu hak mereka, kewajiban kita berbuat baik gitu. Terima kasih Kang Pandi sudah berkenan ngobrol-ngobrol di Saujana Siniar. Semoga apa yang dikerjakan Kang Pandi terus menginspirasi buat. Amin. Terima kasih Bang. Sukses ya, sukses selalu. Oke.